Halo semua, balik lagi bersama kami di Ngomet, ngobrol bareng Aimet. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, narasumber, seorang arsitek dan juga urban designer atau perancang kota, yaitu Bapak Suhardi Hartono. Nah, Bapak Suhardi Hartono ini pernah mengemban ilmu di Teknik Arsitektur ITENAS Bandung dan menempuh Master of Science in Urban Design Delft University of Technology Netherlands. Beliau juga aktif sebagai Ketua ICOMES Indonesia, aktif juga sebagai anggota IARKI, Ikatan Ahli Rancangan Kota Indonesia. Beliau juga merupakan anggota IAI Sumut. Beliau juga merupakan aktivis heritage dan sebagai moderator dan narasumber pada seminar nasional dan seminar internasional. Saya ingin menyapa Bapak Suhardi Hartono dulu. Halo, selamat pagi Bapak Suhardi. Apa kabarnya Pak? Baik Septi, terima kasih. Oke. Pak, ini kita kan mau berbicara tentang penataan kota nih. Tentang urban designer. Menurut Bapak nih, penataan kota secara umum itu seperti apa ya Pak? Penataan kota yang baik itu ya, kalau kita bicara tentang yang baik ya. Kalau mau bicara tentang yang buruk juga banyak. Tapi kita mulai dengan penataan kota yang baik itu tentu harus memperhatikan semua aspek ya dalam sebuah kehidupan kota. Aspek ekonominya, aspek keberlanjutan lingkungan, keikatan sosialnya, aspek sosialnya ya, budayanya, politiknya, semua itu harus dalam satu keseimbangan yang baik sehingga sumber daya kota itu dimanfaatkan dengan baik, diterjemahkan dalam bentuk pembangunan fisik yang baik yang bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan seadil-adilnya kepada semua warga kota. Teorinya, filsafatnya seperti itu. Oke, teori filsafat dari penataan kota, kita harus menata semuanya dengan baik ya Pak di penataan kota tersebut. Nah, menurut Bapak nih, peran dari perencana wilayah kota itu gimana sih di kehidupan kita Pak? Perannya tentu sangat penting ya. Nah, sekarang izinkan saya bicara soal penataan yang buruk. Tadi sudah yang baik, sekarang yang buruk. Ya? Dan tentu bagaimana peran perencanaan kota dan wilayah atau tugas dari profesi perencanaan wilayah dan kota untuk mengatasinya. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana peran dari PWK ini. Nah, perencanaan kota yang buruk atau penataan kota yang buruk adalah kebalikan dari semua yang baik tadi tentunya. Pastinya. Yang kita lihat sehari-hari, kita semua saksikan kemacetan, ya, kemudian polusi udara, kemudian ketegangan sosial antara satu kelompok masyarakat dan kelompok yang lain, tidak meratanya pemanfaatan sumber daya ekonomi, ya, ruang-ruang kota yang tidak enak untuk warga kotanya, artinya yang ruang-ruang kota yang terasa asing, yang tidak mendorong orang untuk berjalan kaki, untuk berinteraksi sosial, ya, transportasi umum yang jelek, ya. Yang kurang memfasilitasi ya, mungkin kemudian genangan air di mana-mana pada saat hujan, ya, sampah di mana-mana, ya, kemudian sumber daya ekonomi yang tidak dimanfaatkan optimal atau bahkan yang dimanfaatkan terlalu ekstrim sehingga merusak lingkungan. Nah, peran dari ilmu perencanaan wilayah dan kota adalah memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan itu. Nah, dan itu harus kita kaitkan juga dengan tantangan ke depan. Bagaimana kita tahu dari laporan PBB ya, dan dari berbagai lembaga, jumlah manusia di muka bumi ini yang akan menghuni kawasan perkotaan itu akan mencapai 60% dari seluruh populasi manusia pada tahun sekitar 2030. Sudah mulai tuh. Sekarang kita sudah bahkan melebihi nih, sudah hampir lebih dari setengah jumlah populasi dunia itu tinggal di perkotaan. Nah, jadi bayangkan dengan kondisi existing seperti tadi yang saya sebutkan, jumlah manusianya sudah segitu banyak. Apalagi semua nanti, ke kota ya, Pak? apalagi nanti
kedepannya makin beratus-ratus juta pertambahan penduduk bumi maupun penduduk atau manusia Indonesia yang tinggal di perkotaan. Sedangkan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi itu belum teratasi. Tetapi jumlah manusianya bertambah. Sudah bertambah. Nah, bisa bayangkan berarti ya. bakalan bertambah lagi nih permasalahan Oh iya, kita di kota dong bukan pastinya. hanya bertambah, tapi intensitas dan keseriusan masalah itu makin tinggi yang membutuhkan solusi. Nah, disitulah peran dari lulusan perencanaan wilayah dan kota dan perancang kota, gitu. Jadi kita sebagai PWK itu harus punya solusi dari problem solving yang ada di kota ini ya Pak? Ya, mereka nanti akan bekerja di sektor pemerintahan, di sektor swasta yang menghasilkan kajian-kajian, yang menghasilkan perencanaan-perencanaan dalam berbagai bentuk dokumen perencanaan, mulai dari skala yang lebih luas misalnya RT/RW, rencana tata ruang wilayah provinsi, nanti ada yang di level RT/RW kota atau kabupaten, ya. Kemudian sampai dengan diterjemahkan ke RDTR, rencana detail tata ruang kota. Nah, sampai kepada kebijakan misalnya soal transportasi umum, soal mengatasi masalah persampahan, mengatasi masalah pembiayaan juga. Nah, pembangunan infrastruktur. Nah, semua aspek itu butuh dasar kebijakan. Nah, butuh dasar melakukan intervensinya, pembangunan fisiknya. Nah, kalau tidak ada kebijakan, tidak ada perencanaan yang baik, ya tentu tidak bisa menghasilkan sebuah pembangunan fisik yang baik untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Oke, Pak. PWK ini sendiri, perencanaan wilayah dan kota, menurut Bapak apakah kita di sebuah kota memerlukan sebuah kampus yang memiliki program studi khusus perencanaan wilayah kota? Menurut saya penting ya, dengan konteks tadi yang saya sebutkan. Iya. Idealnya justru sebaiknya di setiap kota besar di Indonesia. Ya. Di dunia kita sudah tahu masing-masing negara sedang bergelut ya, bergumul dengan persoalan ini. Sehingga studi atau penyiapan sumber daya manusia di bidang PWK ini sangat penting. Negara-negara lain di seluruh dunia itu sudah berlomba-lomba menghasilkan lulusan itu, menyiapkan sumber daya manusia untuk mengatasi permasalahan itu, sehingga idealnya semua atau setiap kota besar di Indonesia harus punya minimal satu, minimal satu. Karena bayangkan tadi intensitas dan tingkat kesulitan dari permasalahan perkotaan ini makin tinggi, sedangkan kesiapan sumber daya manusia kita itu masih minim. Nah, disitulah relevansinya kenapa setiap kota itu sebaiknya punya minimal satu kampus atau perguruan tinggi yang mempunyai jurusan PWK, perencanaan wilayah dan kota. Kenapa lagi mungkin saya berpendapat karena di kota itu kita punya masalahnya masing-masing ya Pak. Ya, jadi betul. kita harus menyelesaikan masalah kita masing-masing. Kan nggak mungkin nih orang luar datang, dia nggak tahu seluk-beluk tentang kota kita, lalu nyelesain masalah di kota kita. Pasti kan butuh analisa, waktu lagi yang lebih pastinya kan Pak. Persis. Dan inilah yang kami amati selama ini di kota-kota yang katakanlah di luar Jawa, kita terlalu banyak atau sudah terlalu lama mengandalkan teman-teman dari Jawa. Ya benar Pak. Nah, jadi dan prioritasnya itu pasti beda. orang dari Jawa ketimbang dan butuh waktu yang lebih lama karena seperti yang Septi bilang mereka tidak langsung ya dan tidak sepenuhnya memahami permasalahan di lokasi itu apa, permasalahan di daerah itu apa. Nah, sedangkan kalau lulusan itu memang tumbuh besar bahkan lahir di kota, misalnya di kota Medan atau di Deli Serdang ya, atau di Sumatera Utara minimal, mereka sudah tahu oh ini permasalahan kota saya apa. Dan karena dia sudah mengamati dari kecil sampai dia tumbuh remaja, sampai tumbuh sebagai dewasa, orang dewasa, dia sudah mengamati, dan itu menjadi modal penting untuk pembelajaran dia menjadi seorang ahli atau seorang profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota. Dan ingat, di bidang perencanaan wilayah dan kota ini keilmuan itu aja nggak penting, nggak cukup, tapi butuh hati. Nah, butuh motivasi ekstra. Nah, disitulah kenapa diharapkan orang-orang yang memang berasal dari daerah itulah yang mempelajari ilmu PWK dan mengaplikasikan, mengimplementasikannya
di kota tempat dia tumbuh besar, ya. Nah, walaupun tentu bisa di kota yang lain dia berprofesi, artinya tidak dibatasi ya, tapi maksudnya kalau bayangkan kalau setiap kota besar atau wilayah di Republik kita yang luas ini mempunyai sumber daya manusia itu, betapa cepatnya kita atau betapa prospektifnya kita bisa mengatasi permasalahan perkotaan kita. Iya, kita punya masalah yang udah memang kita tahu dari dulu dan kita tahu nih sebenarnya solusinya apa. Cuma kebanyakan putra daerah itu tidak diberikan kesempatan terjun langsung gitu ya Pak. Jadi langkah lebih bagusnya ketika kita sudah tahu masalah kita dan kita terjun langsung dan diakuin oleh negara sih Pak, itu yang menurut saya paling penting. Jangan kita terjun tapi kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat apresiasi. Oleh sebab itu tentu ada perlu sekolah atau kampus yang berkompeten, yang berkualitas, yang bisa menghasilkan lulusan itu. Dan percayalah, lapangan pekerjaan di bidang perkotaan ini sudah banyak yang sedang menunggu putra-putri terbaik dari bangsa Indonesia ini untuk menyelesaikan permasalahan perkotaannya. Dan salah satu jawaban untuk itu ada di sekolah-sekolah seperti PWK ini, Perencanaan Wilayah dan Kota atau Planologi gitu ya. Nah, kalau begitu IMED dengan prodi Perencanaan Wilayah Kota atau PWK ini menjadi bagian dari solusi dong dari permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak bicarakan ya? Ya, betul. Menelusuri nih Pak tentang PWK. Di PWK itu sebenarnya kita belajar tentang apa aja sih Pak? Nah, di PWK itu atau Perencanaan Wilayah dan Kota sesuai namanya ya, tentu pada dasarnya bicara tentang membuat bagaimana cara yang baik atau metode yang baik membuat sebuah perencanaan kebijakan, khususnya kebijakan di bidang perencanaan kota dan wilayah atau pembangunan kota. Nah, sehingga yang dipelajari tentu adalah semua hal-hal, aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan sebuah kota atau bagaimana sebuah kota itu bisa atau sebuah wilayah itu bisa berfungsi dengan baik, berperan dengan baik, memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, untuk keberlanjutan lingkungannya, untuk aspek sosial budaya yang lebih kuat dan lain-lain. Nah, disitulah mahasiswa itu akan belajar perencanaan di bidang infrastruktur, di bidang transportasi, di bidang tata ruang atau land use, tata guna lahan, ya. Akan bicara juga atau belajar juga tentang pariwisata, perencanaan pariwisata. Nah, jadi di situ juga nanti tentu dikaitkan dengan yang namanya tentang belajar tentang data-data pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penduduk, bagaimana semua itu dikaitkan dengan menghasilkan sebuah perencanaan kota yang baik. Oke, berarti balik lagi nih, kuliah di IMED menjadi salah satu solusi dari permasalahan kota. Nah, untuk prospeknya sendiri Pak, gimana prospek seorang lulusan perencanaan wilayah kota di dunia kerja? Prospeknya sangat baik ya, khususnya dari kurikulum atau silabus yang saya lihat di PWK, prodi PWK di IMED, itu kan menekankan kepada aspek teknologi, penggunaan teknologi khususnya informasi ya, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam perkuliahannya. Karena kita tahu semua permasalahan yang saya sebutkan tadi itu bisa sangat terbantu dengan penggunaan teknologi informasi. Pasti. Jadi di perencanaan kota dan perancangan kota pada saat ini di seluruh dunia itu sangat mengandalkan yang namanya data driven atau mengacu kepada big data misalnya, kepada, dan itu semua peran dari teknologi ya, mengumpulkan data, menganalisa data sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nanti itu relevan, tidak ketinggalan zaman. Jadi jangan nanti misalnya kebijakannya selesai 5 tahun kemudian tapi ternyata kondisi permasalahannya sudah berubah lagi. Tidak terrealisasi. Nah, itulah pentingnya penggunaan teknologi, khususnya teknologi IT ya, untuk perencanaan kota. Dan saya lihat di IMED itu ada penekanan yang kuat di aspek penggunaan teknologi informasi untuk perencanaan wilayah dan kota itu. Nah, berangkat dari pemahaman itu tentu prospeknya baik ya. Nah, jadi yang dari lulusan IMED nantinya maupun dari jurusan PWK secara umum itu akan sangat berguna
ya di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun di swasta, untuk membantu mengatasi permasalahan perkotaan yang kita hadapi di seluruh Indonesia, khususnya katakanlah di Sumatera Utara. Menurut Bapak, penataan kota-kota di Sumatera Utara ini, kota besar seperti Medan dan kota besar lainnya yang ada di Sumatera Utara ini gimana? Penataan kota kita masih memprihatinkan ya. Why? Nah, Kenapa tuh Pak? karena kita masih belum berhasil mengatasi masalah-masalah yang sehari-hari kita temui, ya, baik masalah persampahan, masalah kebersihan, masalah keamanan juga, kemudian masalah pertumbuhan ekonomi, bagaimana sumber daya ekonomi kita bisa dimanfaatkan dengan optimal tanpa merusak lingkungan misalnya. Nah, kemudian atau tanpa menghancurkan sumber daya sejarah, ya, kawasan tua misalnya. Dan bagaimana kita masih belum bisa mengatasi masalah kemacetan, masalah polusi. Wow, masalah kota semua tuh ya, ya Pak? Semua masalah kota. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Nah, dan disitulah butuh lulusan-lulusan PWK yang siap untuk berkolaborasi. Karena harus diingat di jurusan PWK ini atau katakanlah di prodi atau ilmu atau profesi perencanaan wilayah dan kota itu, prakteknya itu harus berkolaborasi. Nah, itu multidisiplin. Nah, multidisiplin. Nah, jadi lulusan-lulusan PWK itu disiapkan sedemikian rupa sehingga mereka siap berkolaborasi dengan teman-teman dari prodi lain, ya, atau dari keilmuan lain, dari profesi lain, misalnya dengan arsitek, dengan ahli antropologi, sosiologi, sejarawan, dengan ahli ekonomi, ahli teknik sipil, pembangunan infrastruktur, ahli transportasi. Karena yang kita hadapi itu kota, itu sendiri sudah kompleks. Sehingga tentu dengan sebuah kota atau sesuatu yang kita hadapi sudah kompleks dengan berbagai permasalahan, orang-orang yang berkecimpung untuk mengatasi permasalahan itu tentu harus mengetahui, memahami kompleksitas tersebut. Dan kalau sudah berhadapan dengan sesuatu yang kompleks, tidak bisa lagi dengan satu disiplin ilmu. Nah, di PWK ini kita belajar berbagai disiplin ilmu, makanya kita belajar soal transportasi, perencanaan keuangan juga. Nah, bagaimana kalau sudah dihasilkan kebijakan yang bagus-bagus, tapi tidak ada biaya, kan nggak bisa diwujudkan. Nah, itu makanya ada belajar tentang perencanaan keuangan pembangunan kota. Manajemennya juga, kalau sudah ada uangnya, tapi manajemen pengelolaan pembangunannya tidak benar, bisa saja pembangunannya fisik tersebut tidak sesuai kualitas, tidak sesuai dengan waktunya, molor dan lain-lain, ya. Nah, jadi itu semua dipelajari di PWK ini untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang baik dari awal sampai akhir, sampai ke realisasinya gitu. Bahkan sampai kepada pengelolaannya. Kalau sudah selesai dibangun, kebijakan apa yang dibutuhkan untuk memastikan hasil pembangunan kota itu berkelanjutan, ada maintenance-nya, ada pembiayaan yang berkesinambungan dan lain-lain seperti itu, perawatannya, nah lain-lain lagi. Nah, menurut Bapak, di Kota Medan ini apakah pemerintahan Kota Medan sudah mengatasi permasalahan kota ini, Pak? Yang saya amati, pemerintah Kota Medan dalam 1 tahun terakhir ini atau sejak kepemimpinan Bapak Wali Kota yang baru, Bapak Bobi Nasution, sudah mencoba ya dan sudah mulai bergerak dengan cukup cepat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Semua permasalahan kota yang kita hadapi sudah berhasil diidentifikasi dan sudah mulai ada program-program mengatasinya. Misalnya persampahan, sudah ada kebijakan atau bahkan program dari Pemko Medan untuk mengolah sampah itu menjadi energi. Ya, itu kita bicara aspek lingkungan yang sebuah terobosan yang baik. Kemudian soal pembinaan UMKM, ya, supaya sumber daya ekonomi dan khususnya aspek kreativitas dan bisnis dari warga masyarakat yang ekonomi lemah, yang UMKM itu bisa terbantukan sehingga roda ekonomi kita berputar lebih baik khususnya di masa pandemi. Yang ketiga misalnya soal penanganan masalah genangan dan banjir di berbagai pelosok Kota Medan itu dengan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, Pemko Medan sudah bergerak
sangat-sangat serius untuk mengatasinya. Misalnya nanti dengan pembenahan Sungai Deli, pembenahan Sungai Babura, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian dari aspek kemacetan sudah dilakukan Pemko untuk mengatasinya melalui menggiatkan transportasi publik. Jadi kita lihat ada bus Transmetro Deli, bus transport bus yang dengan sistem by the service itu ya. Kemudian dalam waktu dekat akan ada hibah atau bantuan dari pusat dengan BRT itu. Bus BRT ya yang seperti Transjakarta di Jakarta itu. Nah, jadi dari berbagai aspek kehidupan kota, pemerintah kota sudah bergerak cepat, dan tentu itu semuanya membutuhkan keberlanjutan dan membutuhkan dukungan dan partisipasi semua lapisan warga kota. Karena harus diingat, kota itu dan segala permasalahannya tidak hanya bisa ditumpukan kepada pemerintah kota semata. Warga kota harus ikut berkontribusi. Ya, nah, khususnya lagi nanti diharapkan lulusan PWK khususnya dari IMED ya bisa ikut menjadi bagian dari solusi itu. Diharapkan seperti itu. Nah, permasalahan di Kota Medan sendiri nih Pak. Medan mempunyai kota tua kalau kita bilang ya. Kota tua, warisan masa lalu. Menurut Bapak nih, kalau di Kota Medan nih kawasan mana ya? Kalau saya bilang sih kawasan Kesawan ya Pak. Nah, iya, tapi sebenarnya Medan punya ya, tapi sebenarnya bukan Kesawan saja. Wow, berarti banyak ya, banyak distrik yang bisa kita linkage gitu ya Pak. Jadi sebenarnya di kebijakan RDTR dan RT/RW Kota Medan itu sudah diidentifikasi ada 7 wilayah. 7 destinasi wilayah. Yang mau disebut destinasi atau disebut wilayah, 7 kawasan ya, yang sangat kuat warisan masa lalunya sehingga disebut sebagai kawasan heritage atau kawasan pusaka. Salah satunya tentu Kesawan. Tapi di samping itu kan ada juga Labuhan Deli di utara. Kemudian kawasan Polonia. Iya, Polonia sekarang. Kawasan istana sekitar Istana Maimun. Kemudian ada kawasan di Jalan Jainul Arifin itu Kampung Madras. Nah, jadi sebenarnya kita tidak hanya punya Kesawan, cuma kebetulan karena Kesawan itu ada di pusat kota, karena ada di pusat kota, sehingga yang lebih populer itu ya Kesawan dengan lapangan merdekanya seperti itu. Pak, boleh cerita sedikit nih tentang heritage yang ada di Kesawan ini dan bagaimana sih sebenarnya pengembangan ke depannya nih Pak? Warisan masa lalu atau heritage yang kita jumpai di Kesawan itu mewakili wajah masa lalu kita, masa lalu kota, sekaligus memberikan identitas ya dan karakter kepada kota kita dan memberikan jiwa kepada kota Medan. Nah, dan itu menunjukkan keunikan kota kita. Nah, karena sama seperti setiap manusia itu mempunyai ciri khas, mempunyai identitas, mempunyai sejarah atau kehidupan pribadi masing-masing dari masa lalunya. Kota itu juga demikian. Nah, jadi Kesawan itu menunjukkan bagaimana kota Medan itu tumbuh berkembang dari sebuah kampung yang namanya Kampung Medan Putri bergabung dengan namanya Kampung Kesawan. Lahirlah sebuah kawasan kota lama yang disebut sekarang populer dengan nama Kota Lama Kesawan. Nah, termasuk Lapangan Merdeka. Nah, jadi bagi kita yang belajar ilmu perencanaan wilayah dan kota dan rancang kota, kita akan bisa melihat kekhususan atau kekhasan dari morfologi kota, bentukan kota, tata ruang kota, struktur kota dari Kota Lama Kesawan ini yang membedakannya dengan yang di Bandung, di Jakarta, di Jogja, bahkan dengan yang di luar negeri. Kaya dengan bukan Indonesia sih Pak. Saya rasa Asia Tenggara karena kita kan satu rumpun sangat kaya dengan warisan kota-kota tuanya. Dan kalau yang saya tinjau nih kota kita dengan yang di luar seperti Pineng, Singapura itu hampir sama. Apakah ada ciri khas tertentu untuk kota Medan kita ini, Pak? Ada. Nah, persis. Jadi kalau kita belajar sejarah kota, sejarah perkembangan kota, kita bisa mengidentifikasi atau menemukan kesamaan dari berbagai kota di seluruh dunia, khususnya dengan yang secara geografis dia lebih dekat. Nah, makanya
bahkan di kota Medan itu jelas terlihat dari struktur kotanya dan dari arsitektur kotanya, yaitu arsitektur bangunan tuanya. Contoh sederhana, lapangan Merdeka di Penang atau di Georgetown itu ada namanya Esplanade. Ya, kita dulu di zaman Belanda pun namanya sama. Oh iya. Dan di sana sekarang disebut Dataran Merdeka atau Esplanade di Georgetown. Kalau di Kuala Lumpur namanya Dataran Merdeka. Nah, jadi dari morfologi kota itu sudah punya identitas yang sama. Sedangkan di Jawa namanya alun-alun. Nah, kita nggak menyebut diri kita alun-alun, tapi Esplanade zaman Belanda. Kemudian setelah merdeka kita sebut lapangan Merdeka. Nah, kemudian salah satu cirinya itu di Kesawan khususnya kita mempunyai peninggalan rumah toko yang dihuni oleh warga Cina atau warga Tionghoa yang mirip atau bahkan sama dengan ruko-ruko yang ada di Georgetown, di Penang itu, dan yang ada di Melaka, yang ada di Singapura. Karena ada arcade, ya, ada arcade itu sama seperti yang kita temukan di kota-kota di Singapura dan Malaysia itu. Nah, itulah yang membedakan aspek rancang kota, karakter kota dari kota Medan, kota tua Medan atau kota lama Medan dengan kota-kota lainnya di Indonesia, ya kayak Bandung, Jawa, Surabaya misalnya. Oh ya, terkait pengembangannya ke depan, kita melihat ada langkah yang sangat harus kita hargai dari pemerintah Kota Medan, ya, untuk mengembangkan kawasan kota lama Kesawan ini. Nah, jadi selain upaya dari Pemko misalnya untuk lebih mengenalkan kawasan kota lama ini kepada warga, kepada wisatawan misalnya melalui Kitchen of Asia, ya, itu kan Kitchen of Asia ya, Kesawan City Walk ya. Nah, di sisi yang lain, selain itu, di sisi yang lain, pemerintah kota juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menata infrastruktur kawasan kota lama. Artinya kalau kita ingin warga kota kita menikmati atau menghargai masa lalu kotanya melalui katakanlah berrekreasi, jalan-jalan, berbelanja di Kesawan misalnya, di kawasan Kesawan, tapi kalau banyak genangan air saat hujan, kalau tiang-tiang utilitas kota, tiang-tiang kabel, telepon, PLN dan lain tidak tertata berseliweran, pedestriannya tidak nyaman, ya itu kan tidak bagus ya. Nah, jadi makanya dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, dalam waktu dekat akan ada penataan kota lama Kesawan ini melalui penataan infrastrukturnya. Kita akan melihat pedestrian yang lebih lebar, yang lebih nyaman, dengan tempat-tempat duduk, ada jalur sepeda, kemudian ada penghijauan, kemudian ada kita tidak akan melihat lagi, mudah-mudahan ya, kita tidak akan melihat lagi genangan air pada saat musim hujan, tidak akan kebanjiran lagi. Kita akan melihat penataan reklame, ya. Reklame menjadi salah satu permasalahan yang ada di kota Medan. Ya, dan di kota lainnya di Indonesia. Nah, itu kalau tidak dirancang, tidak ditata dengan baik, itu namanya polusi visual ya. Bangunan yang sudah bagus-bagus, baik bangunan masa lalu maupun bangunan masa kini, kalau tidak ditata reklamenya juga itu salah satu unsur yang membuat citra kota itu jadi jelek. Nah, di situnya. Bocoran nih Pak sedikit dong, kira-kira terrealisasinya kapan ya kawasan Kesawan itu menjadi seperti yang Bapak ceritakan tadi? Apakah dalam 10 tahun ke depan? Boleh cerita dikit dong Pak. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depannya akan dimulai. Berarti akan ada wajah baru di Kesawan ya pastinya. Ya, kebetulan saya ditunjuk sebagai tim leader untuk Kota Medan, berkolaborasi dengan rekan-rekan perencana kota, ya. Nah, ini lagi pentingnya perencana kota dan perancang kota. Yang teman-teman saya di Bandung dan Jakarta, kami dipercayakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, PUPR, Perumahan Pekerjaan Umum, ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk membuat perencanaan penataan kota lama Kesawan ini. Nah, jadi perencanaan tersebut sudah selesai, dalam waktu dekat ini akan segera dilelang, dan mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan ini sudah akan berjalan. Nah, dan di situ sekali lagi kita butuh dukungan semua warga Kota Medan, khususnya warga Kesawan.
Dan ingat, penataan ini bukan hanya untuk membenahi masalah-masalah yang terkait fisik tadi ya. Iya. Justru dengan penataan ini diharapkan sebuah kondisi perkotaan yang lebih kondusif untuk meningkatkan ekonomi warga. Nah, jadi lagi-lagi kita harus ingat tugas atau pekerjaan perencanaan wilayah dan kota maupun merancang kota itu nggak hanya untuk kepentingan keindahan atau yang untuk mencapai yang namanya tertata, rapi. Kalau kata anak sekarang estetiknya. Iya, tidak hanya estetik. Karena kalau estetik saja warga kotanya tidak menerima manfaatnya untuk apa? Nah, justru misalnya dari penataan kota lama ini, infrastruktur itu kita benahi, masalah genangan kita atasi, ya kita coba atasi, masalah kemacetan, masalah kenyamanan pejalan kaki ya kita tingkatkan, kenyamanan dan keamanan ya keamanannya kita tingkatkan, penerangannya di malam hari kita baguskan, kita tingkatkan sehingga tercipta satu kondisi yang kondusif untuk kegiatan perekonomian di kawasan itu, sehingga mudah-mudahan kita tidak melihat lagi selain artinya kalau di hari-hari biasa itu kan kalau tidak ada acara Kitchen of Asia itu kan sepi, gelap ya. Nah, kedepannya nggak lagi, karena kita berharap toko-toko yang ada di sepanjang Jalan Ahmad Yani maupun di sudut kota di bagian yang lain dari Kota Lama Kesawan itu akan beraktivitas bahkan sampai malam hari. Siang hari itu toko-toko misalnya dulu jualan baju atau jualan souvenir-souvenir, kafe-kafe itu akan bermunculan kembali. Jadi suasana kota itu jadi hidup, jadi hidup meriah lagi, ya bahkan sampai malam hari, sehingga ekonomi warga akan terus berputar, memberikan lagi ujung-ujungnya kepada perekonomian kota yang lebih bagus. Impact positif ke masyarakatnya. Ya, betul. Nah, balik lagi nih Pak ke program studi perencanaan wilayah dan kota di IMED. Ini ada kaitannya nggak Pak dengan urban sustainable development yang mengarah ke smart city? Nah, tentu ada ya, dan itu menjadi relevan pada saat ini. Artinya bidang keilmuan dan profesi perencanaan wilayah dan kota tidak hanya dihadapkan pada masalah-masalah yang berasal dari masa sebelumnya, misalnya masalah yang saya sebutkan tadi di awal, tapi sekarang tantangannya berubah karena kita menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu perubahan iklim. Ya, nah jadi kalau bicara sustainable, salah satu aspeknya itu adalah perubahan iklim itu. Nah, sehingga isu soal mengatasi polusi udara, bagaimana mencegah pemanasan global, bagaimana transportasi umum itu harus digalakkan, bagaimana tata guna lahan itu bisa lebih efisien sehingga efek gas rumah kaca misalnya itu berkurang, ya bagaimana pengolahan sampah yang dihasilkan warga kota itu tidak mencemari lingkungan. Nah, berbagai aspek-aspek itu menjadi sangat relevan. Dan terkait dengan isu atau tantangan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan untuk kawasan perkotaan, hal-hal itulah yang juga dipelajari di PWK dan di IMED ini juga, sehingga lulusannya diharapkan bisa menjadi problem solver, ya, melalui kebijakan-kebijakan perencanaan-perencanaan yang dihasilkan untuk mengatasi masalah itu. Dan selanjutnya bagaimana juga perkembangan teknologi khususnya di bidang IT ya itu diarahkan untuk menyambut tantangan yang berikutnya lagi atau tantangan yang lain lagi, yaitu yang istilahnya sekarang itu smart city. Bagaimana baik perencanaan, pembangunan maupun pengelolaan sebuah kota itu sudah mengandalkan IT, ya, sehingga masyarakat dimudahkan untuk pelayanan publiknya, sehingga data-data itu makin gampang diakses, kemudian solusi-solusi itu atau kebijakan-kebijakan itu bisa dihasilkan melalui analisa data-data yang akurat, ya. Itulah salah satu yang saya pikir menjadi kekuatan dari IMED ya, karena menekankan kepada aspek penggunaan teknologi IT untuk mengatasi masalah-masalah perkotaan. Nah Pak, di mana saja ya lulusan PWK ini bisa bekerja? Apakah hanya di pemerintahan saja atau ada tempat lain nih Pak? Nah, lulusan PWK itu tidak hanya bisa bekerja di sektor pemerintahan ya, tetapi juga bisa bekerja di sektor swasta, di konsultan-konsultan perencana kota dan perancang kota.
Nah, kalau kita tahu misalnya IKN ya, Ibu Kota Negara kita yang baru, itu kan hasil sayembara. Nah, itu sayembara itu dimenangkan oleh sebuah biro konsultan rancang kota yang dimana teman-teman dari perencana wilayah dan kota itu berperan penting, berkolaborasi dengan perancang kota ya, itu menghasilkan satu rancangan kota baru untuk ibu kota kita. Itu dari sektor swasta. Iya. Nah, dan di Jakarta, di kota-kota besar yang lain, di Medan, di Bandung itu sudah ada beberapa biro perencana yang mengkhususkan kepada perencanaan kota dan perancangan kota. Nah, jadi kita melihat misalnya kalau di Jakarta ada kawasan yang namanya Pantai Indah Kapuk, ya, ada Pondok Indah, ada Bumi Serpong Damai, ada Alam Sutra, itu contoh-contoh kawasan kota ya yang didesain, yang dirancang, yang direncanakan hasil kolaborasi dari perencana kota yang merupakan lulusan dari prodi PWK dan perancang kota. Nah, atau kalau kita bisa melihat misalnya peremajaan kawasan kumuh misalnya, atau penataan-penataan berbagai kota lama di berbagai kota di Indonesia, itu juga ada keterlibatan dari teman-teman yang lulusan dari PWK. Nah, dan mereka punya biro bisa punya biro perencanaan sendiri, ya, menjadi konsultan untuk pemerintah. Nah, ataupun menjadi konsultan untuk developer swasta. Nah, jadi tidak hanya bekerja di sektor pemerintahan. Oke, berarti banyak sekali lapangan pekerjaan yang tercipta dari perencanaan wilayah dan kota ini ya Pak? Dari Banyak program sekali. studi ini pasti. Banyak sekali. Jadi jangan takut kalah saing ya, Iya. untuk memasuki dunia kerja. Ya, dan kota-kota di Indonesia sangat membutuhkan lulusan-lulusan dari PWK ini. Nah, PWK berarti sangat dibutuhkan untuk ikut merancang dan merencanakan kota yang baik untuk kita semua ya Pak pastinya. Ya, benar. Nah, IMED merupakan pilihan paling oke untuk kalian yang mau kuliah di program studi perencanaan wilayah dan kota ya. Terima kasih Bapak Suhardi Hartono untuk waktunya, Sama-sama. untuk sharing-sharingnya. Maybe next time jangan bosan-bosan ya Pak untuk sharing ke kami, main ke IMED gitu ya Pak. Siap. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan mengenai perencanaan wilayah dan kota di program studi kita di IMED, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di Ngomed, ngobrol bareng IMED episode selanjutnya, dan bye-bye!